Kalau doa dari Nabi ada fadhailnya, itu ibarat kunci. Paham itu? Kunci kan ada gigi-giginya tuh. Jadi jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Gak boleh nanti bacaan dari Nabi ente tambahin, ente kurangin ya. Kalau mau bikin doa sendiri. Seperti agama kita nanti banyak misalnya orientalis, orang sekuler atau orang liberal, mereka mengatakan agama ini perlu namanya tajdid, pembaharuan di dalam pemahaman. Walaupun itu Al-Quran, tapi kalau sudah tidak cocok dengan zaman sekarang, maka kita mesti perbaharui. Bilang gampang aja. Ente kalau mau perbaharui, bikin agama sendiri, tulis kitabnya, ente klaim itu sebagai seorang rasulnya, cari umatnya, ente kerjain itu sesuai dengan maslahat. Nah itu, ini bukan rumah abah ente yang bisa dirombak-rombak, ini agama. Ada ahlinya, ada tata caranya. Nah itu, mereka bikin agama sendiri gak mau karena gak laku. Agama orang diobok-obok. Repot gak jadi? Repot itu. Nah, kalau seandainya makhluk sama makhluk, kalau kita nyerah, kita nggak boleh apa-apain. Sekarang kita hamba yang berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nyerah, menyerahkan diri kepada Allah, masa nggak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala? Nah itu. Jadi akhirnya dari pagi kita bikin dosa, sebelum tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Zahir batinku hanya milikmu. Wa fawwadtu, serahkan semuanya amri urusanku ilaika kepadamu. Paham itu? Mungkin kita nggak ngerasa abah kita pulang dari tempat kerjaan, palanya mumet, badannya diam, palanya itu muter-muter, helikopter tuh. Yang masih punya abah, punya umi, doain panjang umur, begitu. Di tempat kerjanya itu udah pusing, ke rumah bawa, paham itu? Sebagian lagi sampai lembur, nambah jam kerja, sebagian lagi nggak dibayar, masya Allah. Ada yang jual makanan sampai maghrib belum kejual hatta satu piring pun. Ada yang jual es, maaf musim merah turun hujan. Ada yang jualan kopi malah panas. Semuanya ujian. Ujian, cuma jangan sampai tidur ke bawah lagi kerja. Mimpinya kerja. Mimpinya kerja, masya Allah. Udah kerja capek, mimpinya kerja. Nah, ini kita serahkan, ya Allah, fawwadtu amri ilaik, aku serahkan semua urusanku nih, kebingungan di setiap hari ini kepadamu. Wa alja'tu, sama, aku sandarkan dhahri, punggungku, maksudnya beban-bebanku ini ilaika kepadamu, ya Allah. Kenapa? Rahbatan wa raghbatan ilaik. Rahbah karena rasa takut, wa raghbatan karena rasa cinta ilaika kepadamu. Kita ini sama Allah ini rahbah juga, raghbah juga. Dalam bahasa Arab rasa takut itu ada khauf, ada wajal, ada rahbah, itu 3. Khauf, wajal, rahbah itu 8 sama. Kalau namanya khauf itu lebih umum, jadi terbayang sesuatu yang menakutkan. Kalau kita takut sama singa, sama kecelakaan, nah itu bahasa Arabnya khauf. Tapi ada yang kedua wajal, wajal. Ada lagi khasyah. Kalau khasyah itu rasa takut yang didasarkan oleh pengetahuan, bukan tawahum. Kita kalau takut sama setan, jalan, matiin tuh lampu yang di sana. Dia sambil jalan pelan-pelan merinding gitu. Kemudian habis pencet langsung dia lari. Nah, itu apa? Khauf. Benar ada setan, nggak tahu. Cuman di dalam jiwanya memang ada rasa takut gitu. Tapi kalau khasyah, rasa takut cuman didasari oleh ma'rifat. Kita tahu dalam Al-Quran disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang khasyah takut sama Allah adalah al-ulama. Khasyah rasa takut yang dibarengi oleh ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham itu? Kalau haibah suka diartikan rasa takut cuman wibawa. Paham itu? Nah, itu memang rasa takut yang dibarengi oleh rasa cinta. Rasa takut yang dibarengi oleh rasa cinta. Anak kepada orang tuanya takut, tapi setakut apapun anak kepada orang tuanya, meskipun dia ngambek, nanti dia balik lagi anaknya itu. Paham itu? Kenapa? Dibarengi oleh rasa cinta. Paham itu? Teman sama temannya, murid sama gurunya itu. Itu namanya haibah disebut. Rasa takut, wibawa. Baik, jadi kalau khauf itu rasa takut untuk umum,
Kalau khasyah itu untuk orang-orang khusus seperti para ulama. Kalau haibah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang buat muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib raghbatan wa rahbatan atau rahbatan wa raghbatan. Dua riwayat itu dibulak-balik. La malja'a. Tadi laja'a apa? Alja'a menyandarkan, tidak ada tempat bersandar. Wala manja, isimakan daripada naja, tidak ada tempat selamat minka darimu illa ilaika kecuali kepadamu. Artinya kita tidak akan selamat dari murka Allah kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan, wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Itu di sini ada kalimat wa nabiyyikal ladzi arsalta. Ini doa dulu kalau abah ini ngajarin langsung dihafalin, karena ini faidahnya masya Allah. Tajribatnya ini masya Allah. Beliau sering nyampein bahwa memang istilahnya apa, ketika kita bangun ini betul-betul terjaga perasaan. Dan ini jangan sampai ditinggalkan. Sampai Rasulullah mengatakan fa in mitta atau fa in mutta, jika engkau meninggal, mitta atau mutta alal fitrah, meninggal dalam keadaan fitrah. Fitrah itu khilqah, sebagaimana awal penciptaan kita, tidak punya dosa, gitu maksudnya. Nanti, dan waj'alhunna, jadikan kalimat-kalimat doa-doa tersebut akhir ma taqul, akhir yang kau baca ketika tidur. Jadi kalau udah mata udah enggak kuat, cepetan baca ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, 1, 2 wa fawwadtu amri ilaik, 3 wa alja'tu dhahri ilaik, 4 rahbatan wa raghbatan ilaik, 5 la malja wa la manja minka ilaik illa ilaik, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Kalau apalin satu kalimat sampai 7 kalimat. Pernah di dalam riwayat lain, hadza lafzu ihda riwayat al-Bukhari, ini salah satu lafaz, salah satu dari riwayat Imam Bukhari, wa baqi riwayatihi wa riwayat Muslim muqaribatin laha. Jadi ini berdekatan, muqaribah, berdekatanlah, riwayatnya banyak. Sampai satu sahabat membacanya itu wa rasulikal ladzi arsalta. Kata Rasulullah wa nabiyyikal ladzi arsalta. Dibenerin tuh. Jadi jangan sampai salah. Kalau doa dari Nabi ada fadhailnya, itu ibarat kunci. Paham itu? Kunci kan ada gigi-giginya tuh. Jadi jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Boleh? Nggak boleh nanti bacaan dari Nabi ente tambahin, ente kurangin. Ya. Kalau mau bikin doa sendiri. Paham itu? Bikin doa sendiri. Seperti agama kita nanti. Banyak misalnya orientalis, orang sekuler atau orang liberal, mereka mengatakan agama ini perlu namanya tajdid. Pembaharuan di dalam pemahaman, walaupun itu Al-Quran, tapi kalau sudah tidak cocok dengan zaman sekarang, maka kita mesti perbaharui. Bilang gampang aja. Ente kalau mau perbaharui, bikin agama sendiri, tulis kitabnya, ente klaim itu sebagai seorang rasulnya, cari umatnya, ente kerjain itu sesuai dengan maslahat. Nah itu, ini bukan rumah abah ente yang bisa dirombak-rombak, ini agama. Ada ahlinya, ada tata caranya di dalam istimbat. Paham itu? Mereka bikin agama sendiri gak mau karena gak laku. Agama orang diobok-obok. Repot ya ini? Repot itu. Repot itu. Baik, ini tuh. Jadi ingat ya, kalau ada bacaan itu mesti pas gitu. Baik, kalau kita bacaan bikin sendiri gak apa-apa. Doa, bikin doa sendiri, doa anak. Di situ anda mau bagi-bagi hizib fulan ibni fulan. Paham itu? Faidahnya buat anu-anu. Gak apa-apa. Mungkin dapat ilham ketika lagi sholat atau lagi di kamar mandi, lagi mikirin, anda mau nulis doa ini. Gak apa-apa, tulis. Boleh dirubah-rubah, boleh direvisi doa pertama, doa kedua. Tapi kalau doa dari Nabi, sampaikan. Sampaikan sesuai yang dilafazkannya. Jadi kalau dia meninggal dalam keadaan fitrah. Keadaan fitrah.